Saya Iya, pernah mendengar cerita Hmm. itu kan arwah-arwah itu gentayangan. Nah, Kita pasti semua orang kan tahu itu kita di sekitar kita itu ada hantu, ada apa ya kan. hmm. Salah satunya yaitu arwah hantu yang dari mayat yang dikubur tapi tali fotonya nggak dipakai, nggak Oh. dilepas. Nah itu bisa menjadi hantu gentayangan katanya loh Pak. Itu sebenarnya gimana sih Pak? Itu sebenarnya begini mas, dulu sampai sekarang, bukan hanya dulu ya, sampai sekarang kan saya masih jadi kepala gubur kan. Saya kan ya setiap ada orang meninggal, apalagi yang pengalaman saya yang paling seru nih mas ya, yang paling seru dari sejak saya menjadi tukang gali gubur, iya kan? Iya. Paling seru saya punya mas, tapi saya hanya kali ini bercerita. Kira-kira masnya siap nggak mendengarkan? Soalnya ini paling seru. Ya siap, soalnya kami juga penasaran gitu. Oh Tahu. gitu. Jadi biar mas nggak penasaran, ini bicara langsung Iya. dengan saya, ya kan gitu kan? Begini mas, pada saat itu pada malam Jumat lebih, jam 10 malam ada gadis desa yang meninggal dunia Iya. pada malam Jumat lebih. Nah, lalu seperti keluarganya itu ya minta tolong ya jangan nunggu besok katanya, kasihan jenazahnya. Jadi orang-orang itu tetangga dikabarin dikubur malam itu juga gitu loh mas ceritanya. Nah habis itu saya langsung lah panggil rekan-rekan yang biasanya saya ajak bantu gali kubur itu. Dengan secara cepat mayit sudah dimandikan, sudah disolatin. Nah, yang gali kuburan ya kan, itu masih gali kan. Nah tiba-tiba itu dihentikan. Ada orang yang datang, berhenti. Ya, kenapa harus berhenti? Orangnya nggak jadi mati katanya. Iya. Nah, alhamdulillah kayak gitu kan, orang kan kalau nggak mati kan kita kan bersyukur ya. Alhamdulillah Allah Taala ternyata masih memberi waktu untuk hidup sama gadis desa itu gitu loh mas. Itu dulu meninggalnya karena Sakit ya, tapi sakitnya agak lama karena sang gadis itu memang gadis desa mas, banyak yang ngejar-ngejar gitu loh mas, banyak pemuda-muda yang jatuh hati gitu. Nah setelah itu mas, kan hampir nggak percaya dari rekan saya, padahal saya tadi menyaksikan mati sudah di itu katanya. Akhirnya saya suruh pulang. Nah setelah pulang untuk ke rumah mayit itu, ke tempat yang apa ya kena musibah itu ya. Iya. Setelah di perjalanan mas, berjumpa dengan seorang gadis yang sudah meninggal itu. Dan mau kemana pak katanya. Nah, jadi iya ya, ini katanya kamu tadi meninggal. Siapa bilang saya masih sehat seperti ini, katanya si gadis itu. Nah akhirnya saya dipanggil di kuburan itu, diajak pulang. Saya pulang. Setelah pulang nyampe rumahnya, mayit itu masih dimandiin. Oh. Iya. Nah, berarti yang tadi itu ya, berarti itu apa ya, arwahnya mas, karena belum dikubur gitu loh. Nah habis gitu jangan sampai cerita sama orang-orang, nanti orang pada ketakutan kan gitu kan. Akhirnya gali lagi, setelah gali mas, selesai itu mas, mayit sudah datang, namanya sudah malam mas ya, sudah sekitar jam 12 malam itu baru selesai. Malam prosesnya. Iya kan mati meninggalnya kan jam 10 malam. Jam 10 malam meninggal, langsung minta apa ya, dikubur malam itu juga gitu. Nah setelah itu mas, secara cepat jam setengah 1 mayit sudah tiba di kuburan kan. Iya. Namanya orang dulu nggak seperti sekarang. Kalau sekarang kan sudah ada kendaraan, jalan sudah bagus. Dulu kan jalannya masih nggak seperti dulu mas. Setelah itu habis mayit sudah didatang, sudah masukkan liang lahat, sudah diazanin. Dan biasanya kan memang saya mas tugasnya. Nah pada saat itu saya tuh, pikiran saya tuh teringat di mana mayit tadinya kan sudah mati, tapi kok ada yang menggagalkan, katanya nggak jadi digali. Jadi saya di dalam kuburan teringat itu sampai mas ya, tali pocongnya itu saya lupa, tidak saya buka itu. Nah Tapi waktu itu nggak ada yang tahu ya kalau tali pocongnya. ya nggak ada mas, orangnya pada lupa lah gitu. Udah mbak kalau sudah naik itu kan ya, kan naik mas. Nah
naik tutup papan sudah malam, mana apa gerimis mas, ketik gerimis enggak, gerimis air itu loh, gerimis rintik-rintik. Habis gitu kita singkat dikubur, sudah diurukin, sudah sama pak kiainya sudah dibacakan doa talqin, pulang dah semuanya, termasuk saya juga itu pulang. Nah habis nyampe rumah mas, saya cerita sama istri saya, anu dek tadi katanya orang yang meninggal itu nggak jadi, ternyata ya meninggal sungguhan gitu. Gimana kok ceritanya kok bisa gitu? Iya karena perempuan itu betul-betul hidup kayak gitu. Ternyata itu arwahnya gitu, karena belum dikubur kan. Nah setelah itu mas, malam pertama itu ya belum ada apa-apa, belum ada tanda-tanda apa. Setelah malam ketiga itu mas, saya itu habis tahlilan di rumahnya orang yang kena musibah itu lah. Saya tuh dicegat sama yang merinding mas. Ya kalau ingat masa itu saya dicegat gini, mana tali rambut saya katanya, dek lah gitu. Saya noleh itu, wah ini kan gadis yang mati kemarin ya gitu. Tapi habis saya noleh dek itu hilang mas. Terlihat jelas atau bayangan? Terlihat jelas. Tapi setelah saya lihat lagi itu hilang. Ceritanya seperti itu. Nah habis gitu mas, saya terburu-buru nyampe rumah, kata istri saya cerita, dek saya tadi ketemu sama hantu yang itu loh, yang orang meninggal tuh. Mana mungkin, orang nggak ada ceritanya orang mati jadi hantu. Maksudnya jin korin yang menyerupai ya, gitu. Jadi jin korin itu mas ya, terciptanya jin korin itu bisa membantu umat manusia untuk mengungkap orang yang mati yang tidak wajar. Itu jin korin itu memang benar adanya. Sebenarnya apa sih jin korin? Jin korin itu mas ya, jin korin itu tidak pernah terpisah dengan manusia. Walaupun orang itu sudah mati, jin korin masih bisa. Kalau jin yang lain kan sudah nggak bisa. Jadi ada 4 jin yang masih bisa mengganggu manusia walaupun itu sudah mati gitu. Nah habis gitu mas, saya cerita sama istri saya, iya dek, memang kalau orang yang sudah mati nggak mungkin gentayangan, nggak menjadi hantu, itu tipu daya jin korin kayak gitu. Tapi masalahnya kenapa jin korin sampai menyerupai orang itu, berarti ada yang tidak beres gitu mas. Nah coba ingat-ingat, itu meninggalnya secara kena apa ya, kena sihir atau kena santet gitu loh mas. Karena di daerah saya kan rawan santet tuh mas. Oh gitu. Iya, yang maklumlah beda dengan di sini mas. Sebelumnya sampai ya sudah curiga kalau itu matinya nggak wajar. Nggak wajar, kecurigaan saya. Tapi nggak itu mas, salah dugaan saya. Oh gitu, dugaan saya sementara jangan-jangan itu mati kena santet dek gitu. Karena di kampung saya tuh santetnya banyak mas. Gitu, dukun santet itu banyak. Beda dengan di kampung sini. Nah habis gitu mas, oh bisa juga katanya istri saya. Setelah itu mas, setelah saya tahlilan lagi, setiap bulan saya dihadang, tapi hanya sekejap, enggak terus nampak terus, tidak. Mana tali rambut saya katanya, bukan tali pocong. Ya cuma bicara itu saja atau yang lain? Ya enggak, cuma bicara itu aja. Iya. Nah setelah 7 hari mas ya, misalkan besok malam 7 hari kan, jadi sebelum 7 hari dia pesan yang terakhir kalinya sama saya. Dia belak-belakan, tali pocong saya itu 3 kali mas, bukan berhenti. Dia bilang tali pocong. Nah habis gitu mas, saya ingat-ingat tali pocong. Saya ingat semalam itu nggak bisa tidur saya. Teringat apakah saya itu sudah membuka tali pocong apa belum kayak gitu. Nah, saya masih tengah malam itu menunggu pagi, berasa lama mas, kapan pagi kayak gitu. Habis itu mas, setelah tiba waktunya pagi, saya datang kepada rekan saya yang biasa tugasnya menggali kubur. Saya tanya satu persatu, apakah kamu ingat nggak kalau saya buka tali pocong? Nggak ingat katanya. Terus tanya yang satunya lagi, kamu ingat nggak? Kamu lihat nggak saya buka tali pocong? Kayaknya enggak katanya. Nah itulah mas, akhirnya saya musyawarah sama keluarganya. Kalau sangat ceritakan ya. Iya saya ceritakan, makanya kasihan toh. Karena menurut Islam kan harus dibuka gitu mas. Nah habis gitu dirunding lah, dimusyawarah dengan keluarganya. Kalau tali pocong tuh, saya mohon maaf karena saya lupa, mungkin ya namanya manusia ya, sifatnya kan seperti itu mas ya. Barangkali lupa. Ya karena sifat saya jelaskan mas, maaf pak, saya sebagai manusia biasa termasuk bapak ya, sifatnya saya itu ya dari dulu saya gitu, lupa lali saya gitu mas.
akhirnya orangnya nggak apa-apa Pak. Solusinya gimana Pak? Kalau menurut saya solusinya gimana kalau kuburan itu digali ulang kayak gitu Mas. Iya. Akhirnya keluarga itu menyetujui, akhirnya dibongkar. Ternyata benar, tali pocong itu belum dibuka. Nah, waktu saya buka tali pocong, Iya. ya kan, saya kan biasalah orang dulu kan saya rokokan itu namanya tembakau itu Mas. Iya. Kalau rokok sekarang kan sudah ada rokok jadi seperti ini ya. Habis itu saya rasa itu Mas, baku yang saya bawa itu jatuh. Nah, saya tanpa menoleh saya ambil. Ternyata Mas, nah itu saya rahasiakan Mas sampai sekarang. Tali pocong itu yang saya buka itu saya pegang. Saya masukkan ke kantong saya. Oh, dengan bawa pulang. Itu kesalahan lagi tuh Mas. Tapi soal itu nggak masalah sih. Cuman Mas, Kalau kesalahannya gimana? kan tali pocong sudah saya buka. Iya. Tapi kan talinya saya bawa pulang itu tidak masalah. Dalam Islam nggak ada. Enggak apa-apa ya. Nggak. Tapi secara adat Kalau secara adat mah yang efek sama saya Mas. Makanya saya itu ya sampai sekarang saya dikejar-kejar pocong masalahnya. sampai sekarang. Nyampe sekarang. Gitu Mas ya gara-gara tali pocong itu. Makanya saya kan sambil cerita gini sambil noleh kanan kiri saya merinding Mas. Tapi ada nggak cerita masyarakat melihat pocong? Oh enggak. Tapi Cuma kalau ini sebelum itu ya sebelum tali pocong dibuka itu bukan hanya saya Mas. banyak yang bercerita. Keluarganya sendiri Mas, katanya itu dia masuk ke rumahnya bawa tas kecil, bawa payung. Itu gerimis masalahnya, bawa payung. Nah, keluarganya itu Mas, termasuk bapaknya Mas sampai jatuh sakit, akhirnya meninggal bapaknya. Gara-gara melihat pocong itu, melihat anaknya pulang itu. Tapi katanya pernah ketemu sama orang tua atau cuma dia menemui. Cuman melintas saja nggak bicara. Cuman dia gini katanya, rambutnya dipegang gini katanya. Terus Berarti yang pesennya sama bapak. iya, karena itu kan tugas saya Mas. Nah anehnya lagi Mas ya, orang tuanya itu ya namanya anaknya Mas ya, anaknya pulang dirangkul gitu Mas. Ya nggak bisa lah, lepas dirangkul itu keliwat gitu loh Mas. Ya. Orang tuanya nggak sadar, akhirnya itu jatuh sakit gitu loh Mas ceritanya itu. Kalau saya, karena saya membawa tali pocong, itu rencana saya mungkin ya tahun-tahun inilah Mas saya main saya pulang kampung ke kampung saya aslinya, mungkin saya diam-diam tali pocong itu saya kembalikan. Tapi walaupun nggak saya gali secara langsung semuanya enggak lah, yang penting saya gali terus nanti saya kubur di atasnya gitu. Berarti tali pocong ini masih jenengan rahasiakan. Nyampe sekarang saya rahasiakan Mas tali pocong masih ada, mau saya ambilkan. Ya nggak perlu, tapi katanya bisa untuk buat kesaktian atau apa itu? Iya Mas, Bisa, tapi ya? bisa, tapi tujuan saya bukan seperti itu Mas. Itu tali pocong itu ya kalau buat ikat pinggang, gitu. Heeh. Itu tiada lawan yang akan mendekati tali pocong itu. Terus tali pocong itu Mas apabila ditulisi azimat, Iya. ya kan? Itu orang itu di surah Yasin kan ada itu. Enggak saya teruskan ya doanya ya. Nah, bacaannya. Kalau diteruskan nanti dicontoh sama anak-anak muda Ya, zaman sekarang. Itu untuk mencelakai. Enggak, Untuk apa? itu buat panglimunan Mas. Oke. Ya. Bisa menghilang. Dan tali pocong juga Mas bisa menjadi pagar rumah. Seperti pagar segoro laut. Ada orang mencuri masuk rumah ya toh. Ya. Ketika dia mau keluar dia berenang, seakan-akan berenang. Padahal dia tidak. Itu namanya pagar rumah segoro laut Mas. Katanya bisa untuk pesugihan juga. Sangat bisa, pesugihan bisa, penangkal sihir bisa, buat nyihir juga bisa. Gitu. Hah? Manfaatnya banyak Mas itu Mas tali pocong itu. Banyak sekali. Kalau buat pesugihan Mas caranya ya. Itu taruh di lumbung beras, di tempatnya beras. Misalkan orang dulu kan kalau beras itu biasanya ditaruh di kentongan gitu loh Mas. Nah itu taruh dari situ atau dibuat ikat atasnya itu banyak manfaatnya tali pocong. Tapi kebanyakan orang itu menggunakan disalahgunakan. Tapi pernah manfaatkan Itu saya pernah tak aku bisa pernah, saya jujur saya pernah. Itu apa? Itu begini ceritanya. Kan tetangga saya kan ada janda muda, Iya. janda ditinggal
mati sama suaminya mas. Anaknya 1, orangnya cantik mas. Nah saya kan kalau apa ya, kata anak muda zaman sekarang mah jatuh cinta gitu loh mas. Jadi saya merasa jatuh cinta mas. Nah, saya datang sama janda itu, saya goda dia, malah itu mas ngomong sama saya. Menyakitkan hati lah mas perkataannya, nggak perlu diucapkan, saya kalau ingat itu balas sakit hatinya sampai bunuh kepala. Gimana? Ya menghina saya lah orang itu, perempuan itu. Nah, gitu mas, saya gunakan tali pocong itu saya tulis nama orangnya, ya kan. Tali pocong saya buat bantal mas, saya buat bantal tali pocong itu, saya sebut namanya tiap malam. Itu lah mas, cuma 3 hari perempuan itu langsung kerpek-kerpek sama saya dengan tali pocong. Tapi ada mantranya mas, mau tahu mantranya? Iya nggak apa-apa. Mantranya gini mas, di surah Yusuf, Itqala Yusufu li abihi ya abati inni ro'aitu. Nah, itu ada terusannya juga mas. Itu hatinya surat Yusuf.